Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini ya kita mau bahas sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi ternyata ada risiko serius di baliknya. Terutama nih buat Anda yang usianya sudah 60 tahun ke atas, atau mungkin Anda yang merawat orang tua lansia di rumah. Kita akan ngobrolin soal kebiasaan mandi pagi. Betul sekali. Kita dapat banyak masukan nih dari pandangan dan pengalaman Dr. Slamet Wibowo. Beliau ini dokter yang udah lebih dari 30 tahun lah mendampingi pasien-pasien lansia. Jadi beliau punya banyak cerita, banyak pengamatan yang dibagikan dalam satu video gitu. Intinya, kata beliau, seringkali bukan penyakit yang gimana ya, yang besar-besar gitu yang bikin lansia rapuh. Tapi justru rutinitas kecil sehari-hari. Yang kita nggak sadar, ternyata keliru dan beresiko. Oke, jadi misi kita sekarang ini ya mau mengupas tuntas nih ada 8 kebiasaan mandi pagi yang seringnya kita anggap biasa aja. Ini berdasarkan temuan dokter Slamet tadi supaya Anda semua bisa lebih waspada. Dokter Slamet ini bahkan cerita loh ada kasus nyata. Seorang ibu di Magelang sehat-sehat aja nggak ada keluhan sama sekali sebelumnya. Tapi habis mandi pagi ya kayak biasa gitu tiba-tiba lemes. Terus bicaranya jadi pelo, tangan kanannya susah digerakkan. Wah, itu kan gejala stroke ya, yang munculnya mendadak banget cuma gara-gara abis mandi. Ini bener-bener bikin kita mikir ya. Iya, kisah itu memang jadi pengingat yang kuat banget ya. Risiko itu bisa datang dari hal yang kita anggap, biasa aja gitu. Nah, mari kita mulai telusuri satu persatu ya, kebiasaan pertama nih, yang disorot sama dokter Slamet. Itu mandi air panas segera setelah bangun tidur. Kan enak ya rasanya, baru bangun badan masih kaku gitu kan, terus langsung diguyur air panas. Wah, rasanya seger seketika. Tapi, kenapa ini justru bisa bahaya apalagi buat lansia? Nah, begini penjelasannya ya. Jadi setelah kita tidur semalaman, itu tubuh kita tuh ibarat mesin yang baru mau dinyalain lah. Sirkulasi darahnya belum optimal, jantung juga detaknya masih lebih lambat, tekanan darah cenderung lebih rendah gitu. Nah, kalau dalam kondisi belum siap ini, badan langsung disiram air panas, pembuluh darah di kulit itu akan melebar. Tiba-tiba dan drastis. Istilahnya itu vasodilatasi. Oh, vasodilatasi. Terus efeknya apa kalau pembuluh darah melebar mendadak gitu? Nah, efeknya itu, ya aliran darah jadi banyak ke permukaan kulit. Akibatnya, aliran darah ke organ-organ penting kayak otak itu bisa jadi berkurang atau nggak stabil sesaat. Buat lansia nih, apalagi yang memang punya kecenderungan darah rendah, atau mungkin ada masalah jantung ringan yang nggak ketahuan, penurunan aliran darah ke otak ini bisa bikin pusing hebat. Atau kehilangan keseimbangan, bisa jatuh di kamar mandi bahkan. Ya, amit-amit, serangan stroke ringan. Dokter Slamet cerita tuh, ada kasus ibu usia 71 di Temanggung. Beliau ini sering pusing kalau habis mandi pagi. Nah, usut punya usut, penyebabnya yaitu tadi. Kebiasaan mandi air hangat terlalu cepat setelah bangun. Bahkan sebelum minum atau sarapan ringan. Ternyata tekanan darahnya selalu turun drastis tiap pagi habis mandi. Wah, ngeri juga ya efeknya. Serius ternyata. Lalu, gimana cara amannya nih kalau memang pengen mandi air hangat pagi-pagi? Saran dari dokter Slamet sebetulnya cukup praktis kok. Pertama, jangan langsung berdiri dari tempat tidur. Habis bangun, duduk dulu di pinggir kasur. Ya, kira-kira 2-3 menit lah, biar badan adaptasi dulu sama posisi tegak. Kedua, minum segelas air putih. Suhu ruang aja. Ini penting buat rehidrasi sama bangunin sistem tubuh pelan-pelan. Ketiga, baru deh setelah itu, aktivitas ringan dikit, terus mandi. Kalaupun mau pakai air anget, ya suam-suam kuku aja suhunya. Jangan yang terlalu panas sampai ngebul gitu. Karena proses penuaan itu seringkali bikin toleransi tubuh kita berubah tanpa kita sadari gitu. Jadi hati-hati itu penting, meskipun Anda merasa masih seger bugar. Oke. Itu tadi soal air panas ya. Nah, sekarang kebalikannya nih. Mandi air dingin pagi-pagi. Kan banyak banget yang bilang ini bagus, bikin seger, bikin semangat, bahkan katanya bikin awet muda. Tapi apa ini juga aman buat lansia? Nah, ini juga poin penting banget yang diangkat Dr. Slamet. Beliau ada cerita lagi nih tentang Pak Sunario usia 68, pensiunan tentara. Jadi disiplinnya tinggi banget. Setiap pagi sebelum subuh, beliau itu wajib hukumnya mandi air dingin. Katanya sih biar badannya kuat kayak dulu. Tapi suatu pagi, pas lagi mandi itu, beliau tiba-tiba sesak napas. Hebat, pandangannya kabur. Ternyata kena serangan jantung ringan. Astaga, jadi apa sih yang terjadi di tubuh lansia pas kena siraman air dingin mendadak itu? Kalau air panas tadi kan bikin pembuluh darah melebar ya, vasodilatasi. Nah, air dingin itu kebalikannya.
Dia bikin pembuluh darah justru menyempit secara refleks, namanya vasokonstriksi. Tubuh kita itu otomatis berusaha jaga suhu inti badan biar nggak kedinginan. Nah, masalahnya pada lansia, pembuluh darah itu mungkin udah lebih kaku ya, kurang elastis dibanding pas muda dulu. Jadi respon penyempitan ini bisa terjadi cepat banget dan drastis. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak tiba-tiba. Jantung jadi dipaksa kerja lebih keras buat mompa darah ngelawan tahanan pembuluh yang nyempit itu. Jadi kayak jantungnya kaget gitu ya dikasih beban tiba-tiba. Tepat sekali. Kejutan dingin ini ngasih beban kerja mendadak ke jantung. Jadi meskipun merasa diri kuat atau udah biasa dari muda, itu bukan jaminan loh kalau jantung dan pembuluh darah di usia 60 atau 70-an masih bisa nerima kejutan ini dengan aman. Tubuh bisa protes. Bentuknya ya lonjakan tekanan darah ekstrim, serangan jantung, atau malah stroke. Aduh, terus ada cara aman nggak sih kalau tetap pengen mandi air dingin? Atau mending dihindarin aja sama sekali? Itu lebih ramah buat tubuh. Kalaupun ya tetap pengen nyoba air dingin karena ngerasa lebih seger gitu ya, ya lakukan pelan-pelan banak. Mulai basuh dari ujung kaki dulu, naik ke betis, paha, terus tangan. Baru pelan-pelan ke badan. Jangan langsung guyur kepala atau dada. Dan jangan lakukan pas baru bangun tidur atau habis makan. Tapi ya sekali lagi, prioritas utama di usia senja itu kan bukan lagi nguji kekuatan fisik ya, tapi gimana caranya jaga keselamatan dan kemandirian. Bener banget. Jadi suhu air ini krusial sekali ya, panas atau dinginnya. Nah, selain suhu, ada lagi nih soal waktu mandi. Dokter Slamet juga nyinggung kebiasaan mandi terlalu pagi. Katakanlah sebelum jam 5:30 pagi gitu kan. Banyak ya yang bangunnya pagi banget mungkin habis sholat subuh, terus pengen langsung mandi biar seger mulai hari. Disiplinnya sih bagus ya, tapi aman nggak sih? Ternyata ya ada alasan fisiologisnya kenapa mandi terlalu pagi ini perlu kita waspadai. Ada penelitian menarik loh dari FKUI. Katanya, hormon stres alami kita, namanya kortisol, itu secara alami lagi tinggi-tingginya di pagi hari. Biasanya puncaknya itu antara jam 5.30 sampai jam 6 pagi. Hormon kortisol, efeknya apa tuh ke tubuh kita? Salah satu efek utama kortisol itu ya meningkatkan tekanan darah sama gula darah. Ini bagian dari mekanisme tubuh kita buat bangun dan siap aktivitas. Nah, coba bayangin. Pas tekanan darah lagi alami naik gini, tubuh kita belum terhidrasi benar habis tidur semalaman. Perut mungkin masih kosong juga. Terus tiba-tiba diguyur air. Apalagi kalau airnya dingin banget atau panas banget. Yang tadi kita bahas juga bisa memicu perubahan tekanan darah kan? Nah, kombinasi ini bisa bikin lonjakan tekanan darah yang berlebihan. Dan itu bisa bahaya dong ya? Sangat bisa. Buat lansia yang pembuluh darahnya mungkin udah nggak sefleksibel dulu, lonjakan tekanan darah mendadak ini bisa jadi pemicu pecahnya pembuluh darah di otak, alias stroke. Atau bisa juga memicu gangguan irama jantung. Dokter Slamet nyebut kasus ibu 73 tahun di Kendari, rajin banget mandinya sebelum jam 5 pagi. Suatu hari, beliau kena stroke ringan. Setelah ditelusuri, ya, rutinitas mandi terlalu paginya ini yang diduga kuat jadi salah satu pemicunya. Soalnya nggak ada faktor risiko lain yang kelihatan jelas gitu. Wah, jadi bukan berarti nggak boleh bangun pagi ya, tapi lebih ke soal jeda waktu sebelum mandinya gitu ya. Terus saran jam mandi yang lebih ideal itu kapan? Betul. Intinya, jangan buru-buru. Tubuh lansia itu butuh waktu adaptasi yang lebih lama kalau pagi hari. Jadi habis bangun, ya lakuin ritual yang tadi udah disaranin. Duduk dulu, minum air putih, mungkin sarapan ringan dikit lah, kayak sepotong roti atau pisang. Biarin tubuh bener-bener bangun dan stabil dulu. Baru setelah itu, mandi. Nah, waktu yang disaranin dokter Slamet itu ya setelah jam 6.30, atau idealnya malah jam 7 pagi ke atas. Pas ritme tubuh udah lebih stabil, dan puncak kortisol tadi biasanya udah lewat. Ini bukan soal malas loh ya, tapi soal bijak dengerin sinyal tubuh kita sendiri. Mungkin ini saatnya Anda coba evaluasi lagi rutinitas pagi Anda atau orang tua Anda di rumah. Menarik banget ya, gimana hal-hal kecil kayak waktu mandi aja bisa pengaruhnya besar. Oke, poin berikutnya nih yang dibahas Dokter Slamet. Ini mungkin lebih banyak yang sadar tapi seringnya diabaikan. Kondisi kamar mandi itu sendiri. Beliau sampai bilang loh, kamar mandi itu bisa jadi tempat paling bahaya di rumah buat lansia. Ada cerita Pak Salim, 76 tahun, pensiunan guru, masih aktif orangnya. Suatu pagi, beliau kepleset di kamar mandi pas mau wudhu buat ke masjid. Akibatnya fatal, tulang panggulnya retak.
Sejak itu, beliau nggak bisa jalan sendiri lagi. Penyebabnya? Yaitu lantai kamar mandi licin karena basah, nggak ada pegangan di dinding, terus lampunya agak redup. Ini relevan banget. Seiring usia bertambah ya, ada perubahan fisik yang nyata. Kemampuan keseimbangan itu nurun, kekuatan otot kaki juga berkurang, refleks buat nahan jatuh jadi melambat, kadang penglihatan juga udah mulai agak kabur. Di sisi lain, kamar mandi itu kan seringnya lantainya basah ya, licin karena sisa sabun, kadang ada keset yang gampang geser, atau undakan kecil yang nggak kelihatan jelas. Nah, kombinasi antara penurunan kemampuan fisik sama kondisi lingkungan yang berisiko ini yang bikin jatuh di kamar mandi itu sering banget kejadian sama lansia. Dan dampaknya bisa serius banget ya, kayak Pak Salim tadi. Betul. Jatuh pada lansia itu bukan cuma luka lecet loh. Bisa bikin patah tulang, terutama panggul, pergelangan tangan, atau tulang belakang. Bisa juga cedera kepala. Atau bahkan bikin trauma psikologis, jadi takut jatuh lagi. Akhirnya malah jadi nggak berani gerak bebas. Masalahnya, banyak lansia masih ngerasa, saya masih kuat kok, saya hati-hati, jadi kurang antisipasi. Oke. Jadi langkah konkret apa aja nih yang bisa kita lakuin biar kamar mandi lebih aman buat lansia di rumah kita? Ada beberapa hal praktis nih yang sangat disarankan ya. 1. Pasang pegangan tangan atau grab bar yang kokoh di dinding, terutama dekat kloset buat bantu berdiri duduk, sama di area shower atau bak mandi. 2. Pakai alas anti licin atau anti-slip mat di lantai area basah, atau pastiin keramiknya memang jenis yang nggak licin kalau basah. 3. Pastiin pencahayaan cukup terang, siang maupun malam. Pakai lampu yang cahayanya rata, nggak nyorot bikin silau. 4. Singkirin deh keset yang gampang geser atau barang-barang nggak perlu yang bisa bikin kesandung. 5. Kalau pakai kloset jongkok, mungkin bisa dipertimbangkan ganti ke kloset duduk atau sediain kursi khusus biar lebih mudah. Ini bukan soal mewah-mewahan ya, tapi investasi buat keselamatan sama kemandirian jangka panjang. Mendingan mencegahkan daripada ngobatin akibat jatuh. Betul, betul. Pencegahan itu kuncinya. Nah, masih soal kondisi kamar mandi nih, ada lagi kebiasaan kelima. Mandi di kamar mandi yang tertutup rapat sampai pengap. Apalagi kalau kita pakai air hangat kan, biasanya pintu ditutup rapat banget biar uapnya nggak keluar kemana-mana gitu. Ternyata ini ada resikonya juga. Iya, ini mungkin nggak banyak kepikiran ya. Dokter Slamet cerita tentang Bu Aminah, 74 tahun. Kamar mandinya kecil, nggak ada jendela, terus kipas exhaust fan-nya rusak. Beliau ini suka mandi air hangat, agak lama gitu. Keluhannya sering ngerasa pusing, atau kayak melayang gitu habis mandi. Sampai suatu pagi, beliau ditemuin pingsan di dalam kamar mandi. Hah? Pingsan? Kenapa itu? Bukan karena jantung atau tekanan darah? Kemungkinan besar sih, menurut analisis dokter Slamet, penyebabnya itu hipoksia ringan. Atau gampangnya, kekurangan oksigen. Logikanya gini, pas kita mandi air hangat di ruangan tertutup rapat, uap air kan banyak tuh memenuhi ruangan. Udara jadi lembab banget dan panas. Nah, dalam kondisi kayak gitu, kadar oksigen di udara dalam ruangan itu bisa pelan-pelan turun. Kok bisa turun kadar oksigennya? Ya karena ventilasinya buruk, jadi nggak ada pertukaran udara segar dari luar. Kita hirup udara yang itu-itu aja, sementara uap airnya ngambil tempat oksigen. Buat orang muda atau di ruangan yang lebih gede dan ventilasinya bagus, mungkin efeknya nggak kerasa ya. Tapi pada lansia, yang fungsi paru-paru sama adaptasi tubuhnya mungkin udah berkurang, ditambah kalau ruangannya kecil dan pengap, nah kekurangan oksigen ini bisa lebih cepat dampaknya ke otak. Gejalanya yaitu bisa pusing, kepala rasanya ringan atau melayang, susah konsen, lemas mendadak, sampai pingsan. Wah, kepikiran situ ya. Terus solusinya gimana dong kalau kamar mandi emang kecil dan cenderung pengap? Solusinya sebetulnya cukup sederhana kok. Pastiin ada sirkulasi udara. Sebisa mungkin, buka dikit jendela atau celah ventilasi pas mandi. Kalau nggak ada jendela, ya jangan tutup pintu kamar mandi rapat-rapat gangat. Kasih sedikit celah di bawah atau atas pintu, biar udara bisa ganti. Hindari juga mandi terlalu lama, pakai air panas yang banyak uapnya di ruangan tertutup. Dan penting juga dengerin sinyal tubuh. Kalau pas mandi mulai ngerasa pusing atau nggak enak badan, ya udah, cepat hentikan, keluar dari kamar mandi, cari udara segar. Oke, jadi sirkulasi udara itu penting banget ya di kamar mandi. Kita lanjut ke kebiasaan ke-6, mandi segera setelah makan. Ini juga umum banget ya, habis sarapan misalnya,
pengen cepet-cepet beres, langsung sikat gigi, terus mandi. Praktis sih kelihatannya, tapi kenapa ini kurang dianjurkan? Ini ada kaitannya sama distribusi aliran darah di tubuh kita. Jadi setelah kita makan, tubuh itu otomatis akan ngirim lebih banyak darah ke organ-organ pencernaan. Kayak lambung, usus gitu, buat bantu proses cerna sama serap nutrisi. Ini butuh banyak energi dan darah soalnya. Terus hubungannya sama mandi apa? Nah, pas kita mandi, apalagi kalau pakai air hangat, tubuh kan juga ngirim lebih banyak darah ke permukaan kulit ya, kayak yang kita bahas di awal tadi, vasodilatasi, buat gatur suhu badan. Jadi ada semacam rebutan aliran darah gitu antara sistem pencernaan sama kulit. Akibatnya, pasokan darah ke organ vital lain, termasuk otak, bisa jadi berkurang untuk sementara waktu. Dan itu bisa bikin gejala tertentu. Betul! Penurunan sementara aliran darah ke otak ini bisa bikin orang ngerasa lemes banget, atau ngantuk berat gitu habis mandi, pusing. Atau dalam kasus yang ekstrim ya, bisa sampai pingsan. Dokter Slamet nyontohin kasus Bu Sri, 77 tahun. Beliau punya kebiasaan makan oatmeal buat sarapan, terus langsung cus mandi air hangat. Suatu pagi beliau pingsan di kamar mandi. Setelah dievaluasi, kemungkinan besar pingsannya itu dipicu kombinasi antara proses pencernaan yang lagi aktif sama efek pelebaran pembuluh darah akibat mandi air hangat yang dilakuin terlalu cepat setelah makan. Jadi, berapa lama jeda waktu yang ideal antara makan sama mandi? Disarankan sih kasih jeda paling nggak 30-45 menit lah setelah makan sebelum mandi. Kasih waktu buat tubuh mulai proses pencernaan dengan lebih tenang, tanpa diganggu sama perubahan aliran darah akibat mandi. Waktu jeda ini bisa dipakai buat santai dulu sebentar, mungkin baca-baca atau ngobrol ringan gitu. Ini nunjukin betapa pentingnya ya ngatur urutan aktivitas harian biar fungsi tubuh tetap optimal. Ternyata urutan aktivitas aja ngaruh ya. Oke, kebiasaan ketujuh nih yang perlu diperhatiin. Berdiri terlalu lama pas mandi. Mungkin kita nggak sadar ya berapa lama kita berdiri di bawah shower atau pas lagi sabunan. Bisa 5 menit, 10 menit, atau lebih. Kenapa berdiri kelamaan? Ini bisa jadi masalah buat lansia. Ini ada kaitannya sama resiko hipotensi ortostatik ringan. Dokter Slamet cerita lagi nih tentang Bu Kartina, 70 tahun. Beliau emang suka mandi agak lama gitu, pengen bersih katanya. Suatu pagi, pas lagi berdiri sabunan, tiba-tiba pandangannya kunang-kunang, badannya kayak oleng, dan beliau hampir aja jatuh ke belakang. Untungnya masih sempat pegangan. Hipotensi ortostatik, apa itu? Gampangnya gini, itu penurunan tekanan darah yang terjadi pas seseorang ganti posisi ke posisi tegak, berdiri, atau pas berdiri diam kelamaan. Gravitasi kan narik darah cenderung ngumpul di bagian bawah tubuh ya, terutama di kaki. Nah, pada orang muda, tubuh punya mekanisme kompensasi yang cepat buat mastiin darah tetap cukup dipompa ke atas, ke otak. Tapi pada lansia, respons kompensasi ini seringkali melambat karena penuaan alami di sistem saraf otonom sama pembuluh darahnya. Akibatnya otak bisa kurang darah sesaat gitu. Kurang minum, baru bangun tidur, atau di lingkungan yang hangat dan lembab kayak kamar mandi. Lalu, gimana cara nyiasatinya biar tetap bisa mandi bersih tapi aman? Saran praktisnya sih, pertama, jangan berdiri diam terlalu lama tanpa gerak. Sedikit gerakan kaki atau geser tumpuan berat badan itu bisa bantu. Kedua, kalau memang perlu waktu lebih lama buat bersih-bersih, misalnya pas keramas atau sabunin seluruh badan, sangat disarankan pakai kursi plastik kecil yang stabil di dalam area shower atau bak mandi. Duduk pas mandi itu bisa banget ngurangin risiko hipotensi ortostatik ini. Ketiga, kalau pas berdiri mulai ngerasa capek atau pusing, jangan dipaksain. Cepet duduk atau berhenti mandi sebentar. Nggak usah buru-buru. Keselamatan jauh lebih penting. Oh, jadi pakai kursi pas mandi itu bukan cuma buat yang udah lemah banget ya, tapi bisa jadi pencegahan yang bagus juga. Oke, kita sampai di kebiasaan terakhir nih, yang ke-8. Ngelakuin gerakan kepala atau leher terlalu cepat pas mandi. Misalnya pas bilas sampo, kan sering ya kita nunduk dalam terus cepet-cepet negakin kepala. Atau pas ngambil sabun yang jatuh, kita nunduk terus bangkitnya cepet. Kenapa gerakan kayak gini perlu diwaspadai? Gerakan kepala atau leher yang terlalu cepat dan tiba-tiba ini bisa memicu masalah ya, terutama pada lansia. Pembuluh darah yang ke otak, terutama di area leher, itu mungkin udah nggak seelastis dulu lagi. Mungkin juga udah ada sedikit penyempitan karena faktor usia atau kondisi kesehatan lain kayak kolesterol. Terus akibatnya apa kalau digerakin terlalu cepat? Ganggu aliran darah di pembuluh darah leher itu. Ini bisa bikin suplai darah ke otak atau ke sistem keseimbangan di telinga dalam jadi terganggu sesaat.
Akibatnya, ya bisa timbul sensasi pusing muter hebat yang namanya vertigo atau kehilangan keseimbangan mendadak. Dokter Slamet nyontohin Pak Darman, 72 tahun, beliau ngalamin vertigo parah banget setelah nunduk dalam pas sabunin kepala, terus tiba-tiba negain badan cepet buat bilas. Dan kalau udah pusing atau vertigo di kamar mandi, wah resikonya jatuh lagi ya jadinya. Tinggi banget risikonya. Lingkungan kamar mandi yang sempit dan mungkin licin itu bikin kehilangan keseimbangan sesaat aja bisa fatal akibatnya. Jadi kuncinya apa nih biar nggak kena resiko ini? Kuncinya itu kesadaran sama kelambatan. Lakukan semua gerakan di kamar mandi itu secara perlahan dan penuh kesadaran. Pas mau ambil sabun, ya nunduknya pelan-pelan. Bangkitnya juga pelan-pelan. Pas bilas sampo, hindari nunduk terlalu dalam atau dongak terlalu cepat. Gerakin kepala sama leher dengan lembut aja. Pas muter badan juga, lakukan dengan tenang. Ingat selalu, tujuan di kamar mandi itu bukan buat selesai secepat mungkin, tapi buat selesai dengan selamat. Bergerak lebih lambat itu bentuk penghargaan kita ke tubuh yang udah kerja keras sekian lama. Kalau Anda sering ngerasa pusing pas ngelakuin gerakan tertentu di kamar mandi, nah, anggap itu sinyal penting dari tubuh buat ngubah kebiasaan. Baik. Lengkap sudah ya, 8 poin penting yang kita bahas bareng. Ini berdasarkan wawasan Dr. Slamet Wibowo, mulai dari pentingnya perhatiin suhu air, ya kan, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, terus waktu mandi yang pas, jangan terlalu pagi, pastiin kondisi kamar mandi aman, nggak licin, ada pegangan, ventilasi bagus, kasih jeda juga habis makan, jangan berdiri kelamaan, sampai gerak pelan-pelan dan sadar pas mandi. Kelihatannya remeh-temeh ya, tapi ternyata dampaknya bisa signifikan banget. Bener sekali. Pesan utama dari semua ini tuh sebetulnya bukan buat nakut-nakutin ya atau bikin Anda jadi malas mandi. Justru kebalikannya. Dengan paham potensi resikonya, kita bisa lebih bijak, lebih tenang ngejalanin rutinitas. Seringkali, perubahan kecil dalam kebiasaan itu bawa perbedaan besar loh buat keselamatan. Nunggu beberapa menit habis bangun, pilih air suam-suam kuku, mastiin ada pegangan di dinding, pakai kursi kalau perlu, gerak lebih lambat. Ini semua kan cara sederhana tapi efektif banget buat jaga diri kita atau orang tua kita tetap aman, mandiri, dan ya terhindar dari kejadian yang gak diinginkan. Tubuh lansia itu ibarat pusaka ya, perlu dirawat lebih hati-hati, penuh pengertian gitu. Iya, setuju banget. Semoga ya pembahasan kita kali ini benar-benar bermanfaat buat Anda semua. Jangan ragu buat bagikan info ini ke orang tua, kakek nenek, tetangga, atau siapapun lah yang Anda sayangi dan usianya udah lanjut. Ngobrol ringan soal kebiasaan mandi gini mungkin bisa mencegah sesuatu yang serius loh. Jaga selalu kesehatan Anda dan orang-orang terkasih ya. Semoga tiap pagi selalu bawa rasa aman dan nyaman. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita renungin sebentar ya. Dari 8 kebiasaan yang udah kita diskusikan tadi, ada nggak sih satu hal kecil aja yang Anda rasa perlu diubah atau lebih diperhatikan lagi? Entah itu dalam rutinitas mandi Anda sendiri, atau mungkin rutinitas orang tua Anda di rumah, mulai besok pagi gitu. Satu perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar loh